Pernahkah Anda merasa terbebani oleh komentar orang lain? Mungkin inilah saatnya untuk menemukan cara agar tetap tenang dan fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Jika video ini muncul di beranda Anda, mungkin ini adalah momen yang tepat untuk meluangkan waktu sejenak, bersantai dan merenungkan hidup. Sebelum kita bahas lebih mendalam, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Karena setiap klik dari kalian sangat berarti untuk kami. Ayo kita mulai. Hidup seringkali membawa kita pada berbagai situasi yang tak terduga, seperti ucapan orang lain yang menyakitkan, tekanan sosial, atau sekadar rasa lelah dalam menghadapi hari-hari penuh tantangan. Selamat datang di Roda Stoik, tempat kita belajar bersama bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana melalui filosofi Stoikisme. Stoikisme adalah filosofi kuno yang menawarkan panduan praktis untuk menghadapi kehidupan dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Pernahkah Anda merasa terganggu oleh perkataan orang lain? Kadang-kadang komentar negatif dapat mengganggu pikiran kita, bahkan tanpa kita sadari. Dalam perjalanan ini kita akan belajar bagaimana menghadapi hal-hal semacam ini dengan bijaksana, agar kita dapat menjalani hidup tanpa terlalu memikirkan pendapat yang tidak membangun. 1. Memahami perkataan sebagai cerminan diri orang lain. Pernahkah Anda merasa terluka oleh komentar atau ucapan seseorang? Stoikisme mengajarkan bahwa perkataan orang lain seringkali bukan tentang kita, melainkan cerminan dari kondisi batin mereka sendiri. Kritik pedas atau komentar negatif seringkali mencerminkan bagaimana mereka melihat dunia, perasaan mereka tentang diri mereka sendiri, atau pengalaman mereka di masa lalu. Misalnya, seseorang yang sering mengkritik mungkin sebenarnya sedang berjuang dengan rasa tidak puas terhadap dirinya sendiri. Dengan memahami hal ini, Anda bisa mulai melihat bahwa kata-kata mereka lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang Anda. Sebagai contoh, ketika seorang rekan kerja mengatakan bahwa Anda tidak pernah melakukan pekerjaan dengan benar, jangan langsung merasa terluka. Cobalah pertimbangkan bahwa mungkin mereka sedang merasa frustrasi atau terbebani oleh harapan yang tidak realistis. 2. Kendalikan reaksi Anda, bukan perkataan orang lain. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik dan kaisar Romawi, pernah berkata, "Jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal tersebut yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda terhadapnya." Artinya, bukan kata-kata itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan cara kita memandang dan menafsirkannya. Misalnya, jika Anda menerima komentar negatif di media sosial, Anda memiliki beberapa pilihan: merasa marah dan membalas komentar tersebut, merasa sedih dan mulai meragukan diri sendiri, melihat komentar itu sebagai opini yang tidak relevan dan tetap tenang. Dengan melatih diri untuk tidak bereaksi secara emosional, Anda memberi diri sendiri ruang untuk berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. 3. Fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Berusaha untuk menyenangkan semua orang adalah tugas yang mustahil. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap konsisten dengan nilai dan prinsip kita sendiri. Ketika Anda fokus pada hal yang dapat Anda kendalikan, Anda tidak hanya mengabaikan gangguan eksternal, tetapi juga membangun rasa percaya diri yang lebih kokoh.
Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan Anda tidak cukup baik dalam pekerjaan Anda, gunakan hal tersebut untuk melakukan introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada aspek yang bisa diperbaiki, dan jika tidak, jangan biarkan komentar tersebut memengaruhi perasaan Anda. 4. Menetapkan batasan dan menjaga jarak. Tidak semua kritik layak mendapatkan perhatian Anda. Anda berhak untuk menetapkan batasan dan menjaga jarak dari orang-orang yang terus-menerus melontarkan komentar negatif. Dengan membatasi paparan terhadap energi negatif, Anda bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi perkembangan diri Anda. 5. Berlatih untuk tidak bereaksi secara instan. Banyak reaksi emosional muncul secara instan akibat perasaan marah, sedih, atau kecewa. Stoikisme mengajarkan pentingnya menciptakan jarak antara stimulus, apa yang terjadi, dan respons, bagaimana kita bereaksi. Misalnya, ketika seseorang menghina Anda di depan umum, berhentilah sejenak, ambil napas, dan tanyakan pada diri sendiri apakah perkataan tersebut benar dan layak untuk ditanggapi. Dengan berlatih untuk tidak bereaksi secara instan, Anda menunjukkan pengendalian diri yang kuat, yang merupakan kualitas yang sangat dihormati dalam stoikisme. 6. Menggunakan kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh. Meskipun stoikisme mengajarkan untuk tidak terpengaruh oleh komentar negatif, ini tidak berarti Anda harus sepenuhnya mengabaikan kritik. Kritik yang konstruktif bisa menjadi alat yang berharga untuk pertumbuhan pribadi. Ketika seseorang memberikan kritik, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam kritik ini? Apakah saya bisa belajar sesuatu dari situasi ini? Dan bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Sebaliknya, jika kritik tersebut tidak relevan atau disampaikan dengan niat buruk, Anda memiliki kebebasan untuk mengabaikannya. 7. Meningkatkan ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tangguh di tengah tekanan atau tantangan. Salah satu prinsip stoikisme yang relevan adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi, termasuk komentar negatif, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melakukan refleksi harian dapat membantu Anda membangun kesadaran diri dan kesiapan dalam menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang terjadi, bagaimana Anda bereaksi, dan bagaimana Anda dapat melakukannya dengan lebih baik di masa depan. Kesimpulan, kendalikan pikiran Anda, bukan komentar orang lain. Kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Dengan menumbuhkan kepercayaan diri yang berakar pada nilai diri, mempraktikkan ketidakpedulian terhadap hal-hal yang tidak penting, melatih untuk tidak bereaksi secara emosional, serta menggunakan kritik sebagai peluang untuk tumbuh, kita bisa membangun hidup yang lebih tenang, tangguh, dan bermakna. Perkataan orang lain hanya memiliki kekuatan jika kita memberikan perhatian. Oleh karena itu, jadilah pemilik kendali atas pikiran Anda dan jangan biarkan komentar negatif menghalangi Anda menuju kebahagiaan dan tujuan hidup yang sejati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendalami pembahasan ini.
Semoga prinsip-prinsip stoikisme yang telah kita bahas mampu memberikan inspirasi dan panduan bagi Anda dalam menjalani hidup. Dunia mungkin penuh dengan suara-suara yang menghakimi, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk menjaga ketenangan pikiran dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda. Jika video ini bermanfaat bagi kehidupan Anda, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Nantikan video-video lainnya yang akan menginspirasi dan membawa kehangatan di hidup kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah tenang, fokus, dan jalani hidup dengan bijaksana.